Perkenalkan kami dari kelas 10 PS3. Saya Jacqueline Yosefa. Saya Mahdian Abigail. Saya Levi Gilbert. Saya Lucien Titin. Saya Jaya Tali. Kami akan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Timun Mas. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu hiduplah seorang janda bernama Borondo di suatu hutan. Karena ia masih kesepian, maka ia ingin sekali mempunyai anak. Andai aku mempunyai seorang anak, pasti hidupku tidak kesepian seperti ini. Hai Mbok Rondo, apakah kau ingin mempunyai seorang anak? Ya, aku sangat menginginkan seorang anak. Aku bisa saja mengabulkan permintaanmu, tetapi dengan syarat engkau akan memberi anak itu kepadaku saat dia remaja dan berusia 16 tahun. Ya, aku akan memenuhi syaratmu. Kemudian, raksasa pun menyerahkan biji timun kepada Mbah Rondo. Keesokan paginya, Mbah Rondo pun menyebarkan biji timun yang telah diberikan raksasa Semoga kepadanya. dengan aku menanam ini, perkataan raksasa itu menjadi kenyataan. Beberapa hari kemudian, benih itu pun tumbuh. Mbah Rondo melihat ada timun yang besar dan ia memanennya. Setelah sampai di rumah, Mbah Rondo pun membelah timun tersebut. Betapa terkejutnya ia melihat ada bayi di dalam timun. Wah, ternyata benar perkataan seorang raksasa. Ini adalah seorang bayi. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Timun Mas pun tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Anakku sudah besar. Ternyata perkataan raksasa itu memang benar-benar terjadi. Ibu, apakah raksasa itu akan mengambilku darimu? Tidak, nak. Aku akan menjagamu agar tetap selalu di sampingku. Mbok Rondo, oh Mbok Rondo, aku kesini ingin menagih janjimu. Kemana Timun Mas? Timun Mas masih terlalu kecil untuk disantap, dan pastinya dagingnya belum enak untuk disantap, dan izinkan dia untuk melanjuti umurnya 2 tahun ke depan lagi. Benar juga apa perkataanmu. Baiklah, 2 tahun ke depan aku akan pergi ke sini akan menepati janjimu. Kalau kau tidak mengasihi Timun Mas, akan kutelan kau hidup-hidup. Malamnya, Mbok Rondo pun bermimpi ada seorang pertapa yang memberikannya sesuatu untuk diberikan kepada Timun Emas. Setibanya esok pagi, Mbok Rondo pun langsung menemui petapa tersebut. Petapa, aku minta tolong. Aku mendengar dari mimpi bahwa kamu bisa menolongku. Saya sudah menunggu kamu akan datang. Ini, berikan biji timun ini pada anakmu. Apa yang terjadi bila aku memberikan biji timun ini kepada anakku? Biji timun ini akan menjadi kebun yang sangat lebat. Sebuah garam. Garam ini akan menjadi sebuah lautan. Ya, terima kasih. Aku akan melaksanakan perintahmu. Setelah sampai di rumah, Mbok Rondo pun langsung memberikan barang-barang petapa kepada Timun Emas, dan ia menjelaskan apa kegunaan barang-barang tersebut. Mbok Rondo, keluarlah. Aku ingin menagih janjiku untuk mengambil Timun Mas. Mendengar teriakan raksasa itu, Mbah Rondo pun bergegas menyuruh Timun Mas untuk melarikan diri dan membawa beberapa barang yang ia berikan beberapa waktu yang lalu. Timun Mas sudah pergi. Apa kamu bilang? Kurang ajar. Mengapa kamu tidak bilang? Dasar. Tak lama, raksasa pun melihat Timun Mas dari kejauhan dan ia pun mengejarnya. Mau kemana kau gadis kecil? Timun Mas pun mengambil kantung dari ibunya dan mengingat pesan-pesan ibunya. Saatnya aku menggunakan biji timun ini. Apaan ini? Ternyata biji-biji timun itu tumbuh menjadi ladang timun yang sangat luas dan akhirnya sang raksasa memakan timun-timun itu sampai ia puas. Dan ternyata raksasa masih mengejar Timun Mas. Dan akhirnya Timun Mas pun menggunakan barang terakhir yang diberikan oleh ibunya. Ternyata sudah menjadi air.
Raksasa pun nekat masuk ke dalam air itu untuk mengejar timun mas. Namun sayangnya ia tenggelam. Setelah itu bergegaslah timun mas untuk menemui ibunya. Dan akhirnya mereka hidup bahagia selamanya.